Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Yulia membuat kue tradisional. Ini kue jadul banget yang sudah mulai susah untuk ditemuin di pasar. Yang udah rindu banget sama kue ini, boleh dicobain buat sendiri aja di rumah. Yuk simak videonya sampai selesai untuk melihat gimana cara membuatnya. Pertama, saya membuat unti kelapanya dulu. Masukkan 70 ml air, 2 sendok makan gula pasir, seperempat sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, 80 gram gula merah yang sebelumnya sudah disisir. Hidupkan api kompornya, ini dimasak sampai mendidih dan gulanya larut. Setelah airnya sudah mendidih dan gulanya sudah larut, masukkan 150 gram kelapa parut. Ini saya ambil bagian putihnya aja. Saya ambil dari separuh buah kelapa ukuran sedang. Aduk-aduk sampai tercampur merata dan gulanya meresap. Setelah tercampur merata dan gulanya sudah meresap, ini udah cukup, bisa dimatikan api kompornya. Kalau teman-teman lebih suka unti kelapanya yang kering, boleh dimasak agak lama sedikit. Tapi saya lebih suka kalau unti kelapa itu yang masih basah seperti ini, rasanya lebih juicy. Jadi ini udah cukup ya. Selanjutnya, didihkan air di atas panci, masukkan 100 gram sagu mutiara. Ini saya pakai sagu mutiara Thailand yang berwarna putih dan kecil-kecil seperti ini. Lalu ini dimasak sampai sagu mutiaranya ini transparan selama kurang lebih 10 sampai 15 Setelah kurang lebih hampir 15 menit dimasak, ini sagu mutiaranya sudah mulai transparan. Jadi ini udah cukup, bisa dimatikan api kompornya. Lalu saring sagu mutiara. Setelah selesai disaring, selanjutnya bilas sagu mutiara. Tujuannya supaya sagu mutiaranya nanti nggak terlalu lengket dan proses pematangannya ini udah selesai, jadi nggak terlalu lembek ya nanti sagu mutiaranya. Aduk-aduk. Kemudian ini disaring kembali. Nah ini setelah selesai disaring, jadi kalau sagu mutiaranya ini nggak semuanya transparan juga nggak apa-apa, karena ini nanti bakal dimasak lagi. Siapkan panci, masukkan 80 gram gula pasir, 1 bungkus agar-agar, 1 sendok makan tepung tapioka, seperempat sendok teh garam. Aduk-aduk sebentar. Lalu masukkan 210 ml santan kekentalan sedang. Selanjutnya masukkan sagu mutiara yang sudah ditiriskan sebelumnya. Tambahkan setengah sendok makan pasta pandan. Ini diaduk-aduk supaya tercampur merata. Setelah tercampur merata, hidupkan api kompornya. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk sampai adonannya mengental. Nah ini adonannya sudah mengental, mendidih dan meletup-letup. Nah seperti ini adonannya kelihatan ya, sudah meletup-letup. Ini udah cukup, bisa diangkat dan dimatikan api kompornya. Siapkan cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan kue talam yang sebelumnya sudah saya olesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis. Tujuannya supaya nanti kuenya nggak lengket di cetakan. Tuang sagu mutiara ke dalam cetakan, ini cukup separuh aja. Lalu timpa menggunakan unti kelapa secukupnya atau sesuai selera. Kemudian timpa kembali menggunakan sagu mutiara sampai penuh. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga ke seluruh sagu mutiara selesai dimasukkan ke dalam cetakan. Kalau mau lebih cepat, unti kelapanya boleh dibulat-bulatkan dulu, tapi ini tadi karena saya udah keburu ya, nggak sempat untuk bulat-bulatkan, jadi ini saya masukkannya menggunakan sendok. Nah ini dia, setelah selesai semua dimasukkan ke dalam cetakan, selanjutnya ini siap untuk dikukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan dalam keadaan air yang sudah mendidih. Masukkan adonan ke dalam kukusan. Ini dikukus selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil.
Dan jangan lupa tutup kukusannya ditutup menggunakan serbet atau kain bersih supaya uap airnya nggak menetes ke dalam kukusan. Setelah 15 menit, nah ini dia kuis sagu mutiaranya udah mateng, siap untuk diangkat. Boleh didiamkan dulu sampai sagu mutiaranya benar-benar dingin, baru bisa dikeluarkan dari cetakan. Nah ini sagu mutiaranya setelah dingin baru saya keluarkan dari cetakan. Jadi cara mengeluarkannya cukup ditekan-tekan perlahan. Kemudian ini dituang. Nah seperti ini sangat mudah untuk mengeluarkannya. Nah ini dia hasil kue lonceng sagu mutiaranya. Ini saya mau coba dulu ya. Bisa dilihat dari teksturnya ini kelihatan ya lembut banget. Untuk rasanya ini benar-benar enak banget ya, gurih, manis, dan lembut banget. Ini mirip kayak yang dijual-jual waktu saya kecil dulu. Dimakan dingin rasanya makin enak, rasanya ini melembut, manis, dan gurih. Selamat mencoba dari resep yang saya bagikan, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Yulia. Bye-bye!